Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sekarang kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Stefanus Panji Sulistyo dengan NIM A11 2022 14520. Lalu ada Mas Alfian Prabowo. Monggo Mas. 11 2022 14536. Ya. Kemudian ada Mas Syahrifan Nursalim. A11 2021 13385. Lalu ada Mas Eginando. Saya dengan NIM A11 2021 13216. Ya. Ayo. Next Mas. Nah, di sini kita akan menjelaskan BET algorithm. Apa sih BET algorithm itu? Nah, BET algorithm itu merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kelelawar dalam mencari mangsa di malam hari. Algoritma ini berusaha menemukan solusi terbaik untuk masalah tertentu dengan cara meniru cara kelelawar mencari sumber daya cahaya tiruan. Next Mas. Tujuan utama dari BET algorithm adalah mencari solusi terbaik untuk masalah tertentu. Algoritma ini melibatkan sejumlah kelelawar tiruan yang bergerak di dalam ruang pencarian untuk menemukan solusi yang optimal. Lalu langkah-langkahnya ada inisialisasi populasi kelelawar tiruan dibuat secara acak di dalam ruang pencarian. Lalu ada echolocation, kelelawar mencari sumber cahaya tiruan yang mewakili solusi potensial. Mereka mengukur jarak ke sumber cahaya dan bergerak menuju sumber tersebut. Lalu ada perturbas yaitu kelelawar bisa mengubah frekuensi dan amplitudo suara mereka secara acak untuk mencari solusi alternatif. Kemudian ada evaluasi ya. Solusi-solusi dievaluasi berdasarkan fungsi objektif yang ingin dioptimalkan. Lalu ada pembaruan populasi kelelawar. Pembaruan populasi kelelawar diperbarui berdasarkan penilaian fungsi objektif. Solusi yang lebih baik akan menggantikan solusi yang. Monggo lanjut. Kemudian ada parameter algoritma. Terdapat beberapa parameter yang perlu diatur dalam BET algorithm, seperti tingkat populasi, pulse rate, frekuensi loudness, amplitudo loudness rate, jumlah kelelawar, dan jumlah iterasi. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan. Algoritma BET mampu menemukan solusi dalam ruang pencarian yang kompleks, tetapi keberhasilannya tergantung pada konfigurasi parameter yang sesuai dan sifat masalah yang dihadapi. Untuk yang berikutnya ada invasive width optimization. IWO adalah algoritma optimisasi yang terinspirasi dari pertumbuhan gulma invasif. IWO adalah algoritma yang terinspirasi oleh cara gulma invasif tumbuh dan menginvasi wilayah baru di alam. Lalu ada tujuan dari invasive width optimization adalah untuk menemukan solusi optimal atau mendekati solusi optimal dalam masalah optimasi yang kompleks. Lalu langkah-langkahnya, inisialisasi populasi awal mulailah dengan menghasilkan sejumlah solusi awal populasi awal secara acak dalam ruang pencarian yang sesuai dengan masalah optimasi yang sedang dihadapi. Evaluasi kebugaran itu nilai kebugaran dari setiap solusi dalam populasi. Nilai kebugaran mencerminkan seberapa baik setiap solusi dalam mencapai tujuan optimisasi. Dalam banyak kasus, nilai kebugaran akan diberikan oleh fungsi objektif, seleksi solusi terbaik.
evaluasi dan analisis solusi terbaik yang ditemukan untuk memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi kebutuhan dan tujuan optimasi 1. Lalu selanjutnya, langkah-langkah. Tentukan solusi dengan nilai kebugaran tertinggi sebagai solusi terbaik saat ini. Iterasi algoritma. Langkah-langkah berikut dalam iterasi berulang hingga kondisi terminasi terpenuhi. A. Reproduksi. Pilih solusi berdasarkan nilai kebugaran mereka. Solusi dengan kebugaran yang lebih tinggi memiliki peluang reproduksi yang lebih besar. B. Mutasi. Terapkan operasi mutasi pada solusi yang direproduksi. Mutasi ini bertujuan untuk mendiversifikasi solusi-solusi yang ada. C. Penyebaran atau dispersal. Beberapa solusi atau biji dari populasi dapat disebar ke daerah-daerah baru dalam ruang pencarian untuk mencari solusi yang lebih baik. Ini mirip dengan cara gulma invasif menyebar ke wilayah baru. D. Evaluasi kebugaran. Hitung kembali nilai kebugaran dari solusi-solusi yang baru dihasilkan dari yang telah dimutasi. E. Seleksi gulma. Pilih solusi yang akan menjadi bagian dari populasi berikutnya berdasarkan nilai kebugaran mereka dan mungkin pertimbangan lain seperti kompetisi. Langkah-langkah selanjutnya yaitu terminasi. Tentukan kriteria terminasi seperti jumlah iterasi yang telah dicapai atau konvergensi solusi yang memadai. Jika kriteria terminasi terpenuhi, algoritma dihentikan. Solusi terbaik. Setelah algoritma berakhir, solusi terbaik yang ditemukan selama proses optimisasi dianggap sebagai hasil akhir yang diinginkan. Analisis hasil, evaluasi dan analisis solusi terbaik yang ditemukan untuk memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi kebutuhan dan tujuan optimisasi. Selanjutnya, parameter algoritma. Terdapat beberapa parameter yang perlu diatur dalam BET algorithm, seperti ukuran populasi, jumlah iterasi, probabilitas reproduksi, probabilitas mutasi, probabilitas penyebaran, parameter mutasi, parameter seleksi, kriteria terminasi, dan fungsi objektif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan IWO, eksplorasi global, mampu mengeksplorasi ruang pencarian secara global. Adaptabilitas dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah. Penghindaran optimum lokal, mampu menghindari jatuh ke dalam optimum lokal yang suboptimal. Kemampuan mencari solusi yang beragam, menciptakan dan mempertahankan variasi solusi. Kekurangan IWO, parameter sensitif, memerlukan penyetelan parameter yang hati-hati. Kecepatan konvergensi, memerlukan jumlah iterasi yang cukup besar. Komputasi intensif, memerlukan perhitungan intensif. Ketergantungan pada populasi awal, hasil tergantung pada kualitas populasi awal. Kinerja tergantung pada implementasi, variasi kinerja tergantung pada implementasi dan parameter. Ya, sekian presentasi yang kita berikan. Semoga saja cukup ya untuk membantu kalian tentang mengenai BET algorithm. Ya, matur suwun.